Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Allah berikan begitu banyak nikmat, banyak rezeki, banyak kemudahan dalam hidup kita. Maka dengan banyaknya Allah berikan kepada kita, semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita tunggu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pula hari ini kita baru memasuki 10 hari yang pertama di bulan Ramadan. Bagaimana nikmatnya bulan Ramadan ini, begitu nikmatnya yang Allah sampaikan, ya, bagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, barang siapa yang senang bahagia datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Begitu nikmatnya Ramadan hari ini, kita bisa nikmati dengan suasana yang Allah berikan begitu sebaik-baiknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang membuat mudah-mudahan saya sendiri khususnya, kemudian para jamaah bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan bahwa hati yang tenang itu hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hati yang tenang itu hanya ingat kepada Allah. Hati ini menjadi salah satu perkara yang serius dalam hidup kita. Karena Allah ciptakan kita dari segumpal darah, segumpal daging, yang darah segumpal darah daging ini kalau baik dihitung seluruhnya baik. Kalau jelek dihitung seluruhnya jelek, yaitulah hati kita. Maka disinilah yang kemudian perkara hati ini minimal kita harus memahami bahwa sesungguhnya hati ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaknya problem dalam kehidupan kita, masalah dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangkan tidak pernah ada orang yang tanpa dosa, tanpa maksiat. Maka disitulah yang kemudian kehidupan kita itu banyak hal yang harus kita evaluasi. Salah satunya adalah bagaimana rasa syukur kita kepada Allah itu ditingkatkan. Kata Allah, ya, firman Allah di surat Ibrahim, Allah sampaikan, la angsakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sungguh kalau ada hambaku diberi nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kalau ada hambaku yang diberi nikmat kemudian dia tidak bersyukur kepadaku, kata Allah, maka inna adzabi lasadid, sungguh azabku sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita belajar bagaimana hati ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan, bahwa saat kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Jadi kalau kita bahasa kita pengen rezeki kita lancar, barokah, ya, banyak begitu, salah satu pintunya adalah syukur. Kita bayangkan hari ini, ya, begitu sama dengan kondisi hari ini, ya, saudara kita beda dengan kondisi kita yang tidak enak seperti hari ini. Ini adalah bentuk kesyukuran kita. Hari ini masih bulan Ramadan, kemudian kita sama-sama belajar, ya, thalabul ilmi. Dan thalabul ini menjadi salah satu bagaimana konsekuensi kita begitu kita pingin Islam itu ada di dalam hati kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara hati ini Allah sampaikan tadi bahwa hati tenang itu hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus perkara apa yang membuat kita itu hati kita menjadi tenang? Karena begitu problem dunia itu tidak pernah selesai. Kalau bahasa orang Jawa itu kalau belum dikuncir nggak selesai. Pengennya banyak, ya, pengen punya ini, pengen itu, punya ini, pengen itu, terus saja, nggak pernah berhenti, ya.
Maka perkara apa yang buat hati kita bisa tenang? Yang pertama dari hadis Bukhari yang Rasul sampaikan, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Satu di antaranya itu ada kemudian disampaikan pada jin, manusia, hewan, ya, seluruhnya makhluk hidup. Dan besok yang 99-nya rahmat Allah itu Allah akan berikan besok di akhirat. Ini baru satu rahmat Allah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membuat hati kita tenang hari ini adalah bahwa rahmat Allah itu tiada batas. Jadi kalau kita sedih, ya, rahmat Allah masih banyak yang kita kasihkan. Kalau kita punya masalah, Allah ngasih banyak rahmat Allah yang luar biasa di luar itu, ya. Kita bisa bayangkan kalau kemudian tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita semakin sengsara. Karena disitulah hati kita ini menjadi tenang kalau kita sadar bahwa rahmat Allah itu tidak terbatas. Jadi kalau hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya panjenengan merasakan begitu dunia itu gemerlap, ujiannya banyak gitu ya, godaannya banyak. Tapi kalau kemudian kita tahu rahmat Allah, salah satunya kejujuran kita, salah satu adalah rasa syukur kita, maka di situ hati kita menjadi tenang. Ya. Jadi inilah yang menjadikan sesuatu ini menjadi luar biasa. Di surat Al-Fatir, ya, di surat Fatir ayat 2 Allah sampaikan, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya, ya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menggambarkan bahwa kalau Allah sudah ngasih rahmat kepada seseorang, maka tidak ada lagi yang menghalanginya, ya. Jadi kalau bahasa rahmat ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada kajian juga tentang rahmat Allah ini, tentang bagaimana saat kita besok masuk surga itu bukan karena ibadah kita. Ibadah kita itu kalau dipikir-pikir, ya, sekian persen yang kusuk sholat kita sampai hari itu bisa dihitung, Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian kita bicara tentang rahmat Allah, kenapa kita dimasukkan ke surga besok insya Allah, itu adalah bentuk rahmat yang besarnya Allah kepada kita, ya. Kita bisa lihat bagaimana rahmat Allah ini dulu, ya, pernah dirasakan oleh Umar bin Khattab, ya, yang awalnya orang yang, mohon maaf kalau bahasa kita, orang yang nggak enak begitu, orang yang selalu dalam bergemelimangan dengan sesuatu yang jelek. Dia keras kepala, ya, menjadi seorang yang kemudian ditakuti banyak orang, ya. Kalau bahasa kita sekarang preman yang luar biasa, ya. Begitu rahmat Allah datang kepada Umar bin Khattab, ya, yang awalnya beliau memusuhi Islam, kemudian beliau berbalik arah, ya, menjadi pembela Islam, ya. Kemudian Salman Al-Farisi yang pencarian Tuhannya juga luar biasa, bagaimana Salman mencari pencarian Allah ini menjadi motivasi kita juga, ya. Dan ini menjadi salah satu bahwa segala urusan kita, kalau kita berpikirnya rahmat Allah itu besar, maka yang terjadi pada hari ini itu kecil, karena nikmat Allah lebih besar daripada masalah-masalah yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, agar perkara yang menjadi hati kita tenang adalah bencana dan musibah semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hari ini mendapatkan musibah, ya, itu adalah semua kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-An'am ayat 17 Allah sampaikan, dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita masih ingat bagaimana bencana-bencana alam yang kemudian terjadi di negeri kita, ya. Dan bencana alam ini menjadikan salah satu, ya, evaluasi muhasabah diri kita. Kenapa bencana alam ini terjadi? Ya, kalau ada orang yang kena bencana alam kemudian dia tidak bisa terima, maka hidupnya semakin susah, karena dia tidak bisa menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kemudian seluruh masalah yang kita pikirkan hari ini, masalah yang kita hadapi hari ini,
kita pasrahkan, ini berarti kehendak Allah. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Jadi kalau ada masalah kepada diri kita, maka siap-siaplah itu mendapatkan rezeki yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala saat kita semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh dengan Allah. Karena begitu dekat jauh dikasih ujian, itu semakin hidup kita semakin tidak nyaman, hati kita semakin tidak tenang. Karena bencana dan musibah semua atas kehendak Allah, maka intinya ridholah dengan apa yang Allah berikan hari ini. Pasti orang itu diberikan rezeki yang terbaik, pasti orang diberikan suasana hati yang terbaik, dan disitulah yang kemudian ridha Allah itu datang kepada kita. Kemudian bagaimana ridha Allah ini menjadikan sesuatu yang imannya jadi kuat? Dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana beliau punya penyakit yang lama sekali nggak sembuh-sembuh, sampai kemudian anaknya meninggalkannya, istrinya meninggalkannya, tinggal beliau sendiri. Kemudian setan bicara, wahai Ayub, engkau sudah tidak punya siapa-siapa lagi, maka tinggalkanlah Islam, tinggalkanlah Allah. Apa kata Ayub alaihissalam? Saya tidak akan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah yang kemudian beliau sadar bahwa penyakit ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia sudah kehilangan keluarganya, kehilangan kekayaannya, dia tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ini yang menjadi sesuatu yang harus kita evaluasi agar hati kita menjadi tenang. Kemudian yang keempat, perkara yang berikutnya adalah tenang setiap kita sudah dijamin rezekinya. Jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, urusan rezeki ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dari pagi sampai siang, bahkan paginya bekerja, tapi kadang tidak cukup untuk dunianya. Karena dia memahami bahwa bekerja itu urusan satu-satunya yang menghadirkan rezeki. Salah satunya iya, tetapi ikhtiar yang harus kita sadari bahwa rezeki itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh banyak mengatur kecuali kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Hud ayat 6 Allah sampaikan, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam Lauhul Mahfud. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa kurang hari ini, merasa kurang banyak rezeki kita hari ini, lihat cicak. Lihat cicak itu nempel hidupnya, tetapi makanannya terbang. Dan itu selalu kenyang gitu, nggak ada cerita kemudian cicak itu demo begitu kelaparan begitu, nggak ada. Kita ini yang Allah berikan akal, diberikan sesuatu yang terbaik. Kata Allah, fi ahsani taqwim, diberikan penciptaan yang terbaik. Maka disitulah bagaimana kita tenang, karena setiap rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang itu sudah dijamin rezekinya dengan berbeda-beda. Maka untuk masalah rezeki ini, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jaga hati kita. Jangan sampai timbul rasa dengki, iri sama orang lain. Kok dia punya saya tidak, kok dia dikasih saya tidak. Itu berarti orang yang iri dengki. Salah satu ciri orang iri dengki itu, kalau ada orang bahagia dia sedih, kalau ada orang yang sedih dia bahagia. Itu ciri orang yang kemudian hatinya dengki, iri dan dengki. Maka disinilah jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa rezekinya Allah ini luar biasa. Maka disitulah yang kemudian kita bangkitkan ikhtiar kita. Kita bangkitkan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ikhtiar yang terbaik. Mudah-mudahan 4 perkara ini menjadi evaluasi kita. Bagaimana saat kita merasa hari ini susah, hari ini belum bahagia, maka hidup itu harus bahagia. Hidup itu harus optimis. Kata Rasul, wala tayasu, janganlah kamu berputus asa. Kita tidak boleh hidup itu merasa sedih, merasa gundah, padahal hidup ini Allah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya dari mulai pagi sampai pagi lagi. Dan apapun yang bernyawa Allah kasih rezeki yang terbaik. Maka jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan renungan kita di siang hari ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin sadar bahwa setiap hati-hati yang gak tenang itu mari kita tenangkan dengan 4 perkara tadi. Kita sadar bahwa setiap musibah hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak boleh mengeluh lagi, kita sudah tidak boleh menggerutu lagi, kita sudah tidak boleh kemudian merasa bahwa diri kita itu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dekat. Dalam hadits qudsi Allah sampaikan, katakanlah wahai Muhammad bahwa aku itu dekat, sedekat urat leher. Jadi kalau kita merasa diri kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah itu dekat. Mari kita minta kepada Allah, sampaikan yang terbaik. Jangan sampai hari-hari kita merasa hari-hari yang tidak menyenangkan. Bagaimana hari-hari kita merasa hari kita itu kurang bahagia, ya. Jadi kalau hati tenang ini berarti perkara hati yang tenang ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari rasa was-was Bapak Ibu. Karena rasa was-was, rasa ragu-ragu ini datangnya dari setan, datangnya dari jin. Maka saat kita diragukan dengan rezeki kita yakin bahwa rezeki kita sudah diatur. Setan menggoda kita dengan musibah, kita yakin musibah kita sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baru banyak masalah, banyak problem, kita sadar bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Sampai Allah sampaikan di surat Ar-Rahman, berkali-kali disampaikan 33 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat kami yang manakah yang kamu dustakan? Semua dikasih, jenengan gak pernah jarang berdoa, ya Allah mudah-mudahan jantung saya normal, ya Allah semoga paru-paru saya normal. Jenengan dikasih terus. Tidak pernah jenengan kok jarang sekali bicara, ya Allah mudah-mudahan mata saya bisa normal lagi. Ya, itu kalau yang punya penyakit mata. Yang normal jarang lupa kalau setiap rezeki yang dikasih Allah itu kita tidak pernah minta, tapi Allah selalu kasih. Itu yang harus kita sadari. Semoga sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf banyak khilafnya. Semoga Allah berikan keberkahan di bulan Ramadan. Kita bisa menunaikan ibadah puasa kita, saum kita sampai akhir Ramadan. Semoga Allah berikan pangkat yang terbaik, yaitu la'allakum tattaqun. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Mohon maaf banyak khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.